Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ida harap kalian semua baik-baik di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi di tema 1 subtema 3, yaitu tentang IPS, keberagaman Indonesia. Masih ingatkah kalian di materi sebelumnya kita telah membahas tentang keberagaman? Maksud dari keberagaman Indonesia itu adalah bahwa Indonesia memiliki bermacam-macam atau beraneka ragam agama, suku, dan kebudayaan. Nah, kali ini kita akan membahas dan menyaksikan video tentang keberagaman Indonesia. Apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu ada keberagaman agama. Kedua, ada keberagaman suku. Ketiga, ada keberagaman rumah adat. Keempat, ada keberagaman pakaian adat. Kelima, ada keberagaman makanan tradisional. Dan yang terakhir, ada keberagaman tari tradisional. Yang pertama akan kita bahas adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam suku serta kepercayaan. Agama di Indonesia sendiri diakui ada 6 jumlahnya dan memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan agama di Indonesia berupa kitab suci dan hari besar atau upacara keagamaan yang dilakukan. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Berikut adalah keenam agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang hari raya, tempat ibadah, dan kitab suci dari masing-masing agama. Yang pertama ada agama Islam. Mayoritas agama di Indonesia beragama Islam. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam berjumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan tempat ibadahnya adalah masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Selanjutnya ada agama Kristen. Di Indonesia sendiri, pemeluk agama Kristen sebanyak 6,9%. Dengan kitab sucinya adalah Alkitab dan hari raya besarnya adalah Natal dan Paskah. Sedangkan untuk tempat ibadahnya adalah gereja. Selanjutnya adalah agama Katolik. Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang didominasi dalam agama Kristen. Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku. Orang Maluku pun menjadi orang beragama Katolik pertama di Indonesia. Kemudian untuk hari besar agama di Indonesia, untuk agama Katolik adalah hari raya Natal dan Paskah, sama dengan agama Kristen. Dan untuk kitab sucinya adalah Alkitab dan tempat ibadahnya adalah gereja.
Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7% dengan Pulau Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu adalah hari raya Nyepi dan Galungan. Selanjutnya ada agama Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta di Indonesia. Saat ini jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Para penganut Buddha selalu bersembahyang ke wihara saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Urutan agama di Indonesia yang terakhir adalah Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,05% dengan kitab suci bernama Shishu Wujing. Dan tempat ibadah umat Konghucu ini adalah kelenteng. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah beberapa suku yang ada di Pulau Jawa, yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Samin, suku Madura, suku Baduy, suku Tengger, dan suku Osing. Selanjutnya beberapa suku yang ada di Pulau Sumatera. Ada suku Aceh, suku Nias, suku Batak, suku Palembang, suku Bangka Belitung, suku Minangkabau, suku Bengkulu, dan suku Lampung. Nah, yang ini beberapa suku yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu ada suku Kutai, suku Paser, suku Banjar, suku Dayak, dan suku Melayu. Berikutnya ada suku yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu ada suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Gorontalo, suku Mandar, dan suku Minahasa. Nah, yang ini adalah beberapa suku yang ada di Pulau Papua. Ada suku Arfak, suku Asmat, suku Bausi, suku Dani, suku Korowai, dan suku Amungme. Nah, anak-anak, beberapa suku yang ada di Indonesia ini harus kalian hafalkan ya. Lanjut ke materi beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah adat Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah Gadang adalah rumah adat yang berasal dari Minangkabau, yang hingga kini masih banyak ditemui di Provinsi Sumatera Barat. Nah, rumah Gadang juga ada di Malaysia loh, karena kebudayaan Melayu dulu menyebar sampai ke Semenanjung Melaya. Nah, selanjutnya ada rumah adat Selaso Jatu Kembar yang berasal dari Riau. Nah, yang ini adalah rumah adat Limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Rumah Limas adalah rumah adat Indonesia yang juga tergolong cukup menarik, di mana bentuk atap rumah yang mempunyai atap bentuk limas.
dengan gaya arsitektur lantai depan bertingkat berbentuk panggung. Selanjutnya ada rumah adat panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Rumah adat panjang merupakan rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya pada suku Dayak Borneo Barat. Rumah ini hampir sama dengan rumah panggung yang bentuknya memanjang. Selanjutnya ada rumah adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkonan ini merupakan rumah adat yang berasal dari suku Toraja. Rumah adat ini memiliki ciri khas yang sangat mencolok, terutama pada bagian atapnya. Atap rumah adat Tongkonan berbentuk seperti perahu terbalik. Selain itu, di bagian tersebut juga terdapat tanduk kerbau yang berada di bagian depan rumah. Dan yang paling uniknya lagi, rumah adat ini mempunyai dua fungsi. Selain sebagai rumah, juga sebagai tempat pertemuan para petinggi-petinggi dari masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada rumah adat Bailio yang berasal dari Maluku. Rumah adat yang satu ini lebih menampilkan kemajemukan agama di Maluku, di mana terdapat aksen dari beberapa agama serta melambangkan kebudayaan setempat. Ciri khas dari rumah adat ini yaitu terlihat pada ukuran rumah yang lebih besar jika dibandingkan dengan rumah modern. Oleh karena itu, rumah adat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja. Selanjutnya ada rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Rumah Honai ini dibangun hanya dengan kayu dan ilalang. Kemudian dianyam dindingnya terbuat dari kayu dan atapnya ini terbuat dari jerami. Selanjutnya ada rumah adat Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin merupakan rumah adat yang berasal dari suku Dayak Timur, suku Kutai, dan suku Banjar. Rumah Lamin berbentuk layaknya seperti rumah Dayak Panjang dan rumah Bentang. Selanjutnya ada rumah adat Gapura Candi Bentar yang berasal dari Bali. Gapura Candi ini merupakan rumah adat yang berasal dari Bali yang bentuknya menyerupai pura. Dan rumah adat ini masih mengangkat dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat dari Pulau Bali. Selanjutnya ada rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa. Rumah adat Joglo merupakan rumah adat dari suku Jawa, bisa dari Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Rumah adat ini memiliki beberapa bagian ruangan di dalamnya, dan ruangan-ruangan tersebut memiliki fungsi tersendiri. Ada ruangan pendopo yang digunakan sebagai ruang tamu. Biasa berada di depan rumah sebagai ruang terbuka. Selanjutnya ada rumah adat Kebaya yang berasal dari Jakarta. Rumah adat Kebaya merupakan rumah adat yang memiliki kekentalan dengan budaya Betawi, sehingga bentuk desain rumah adat Kebaya cukup khas dan mudah untuk dikenali. Selanjutnya ada rumah bolon dari Sumatera Utara. Nah, rumah adat bolon ini adalah rumah adat khas Sumatera Utara yang berasal dari Batak.
Ada juga beberapa jenis rumah bolon dan memiliki gaya arsitektur modern rumah orang Batak. Setelah rumah adat, yang akan kita bahas kali ini adalah pakaian adat yang berasal dari Indonesia. Inilah beberapa pakaian adat dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat Ule Balang yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Dahulu sepasang pakaian adat ini hanya digunakan oleh keluarga raja saja. Pria menggunakan pakaian bernama Piukayan Linto Baro, yakni atasan lengan panjang berbahan sutra, serta bawahan berwarna hitam sileweu yang ditenun. Keduanya memiliki aksen khas atau hiasan sulaman benang emas dengan pola yang indah. Tidak lupa penutup kepala, maketop, dan hiasan senjata khas rencong. Sedangkan wanita menggunakan baju kurung dan celana cekak musang yang bentuknya teradaptasi dari kebudayaan Melayu, Cina, dan Arab. Selanjutnya ada pakaian adat ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Kain ulos merupakan bahan sutra yang ditenun dengan alat tradisional. Ulos dipakai bersama sebagai selempang baju pria yang terdiri dari jas dan sarung kain ulos, maupun sebagai selempang di kebaya berwarna cerah untuk wanita. Jahitan benang ulos juga bisa ditambahkan pada aksen baju adat untuk suku Mandailing di Sumatera Utara. Ditambahkan dengan penutup kepala pria dan siger untuk wanita. Selanjutnya ada baju adat kebaya yang berasal dari Betawi, Jakarta. Kebaya encim berwarna terang merupakan ciri khas baju Betawi untuk wanita, ditambah dengan kain batik, dan sebagai bawahan maupun dililit ke bagian pinggang setelan hitam pria. Selanjutnya ada pakaian adat kebaya yang berasal dari Jawa Barat. Kebaya Sunda memiliki warna yang terang seperti putih cerah, ungu, merah maron, dan sebagainya. Sedangkan pria menggunakan jas beludru sulam benang emas. Sedangkan untuk pakaian adat kebaya yang berasal dari Jawa Tengah didominasi warna coklat dan setelan hitam pada pria. Tak lupa dilengkapi dengan batik, jarik, surjan, dan keris sebagai aksesoris. Selanjutnya ada pakaian adat kebaya yang berasal dari Bali. Safari pada pakaian adat Bali untuk pria adalah jas berlengan pendek, umumnya berwarna netral seperti putih, krem, dan coklat. Sedangkan kebaya wanita warnanya cerah dan terlihat manis dengan lilitan kain di pinggang. Selanjutnya ada pakaian adat perang yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu pakaian King Baba adalah pakaian untuk pria. Bentuknya seperti rompi dengan kain khas yang terbuat dari kulit kayu kapuo dan dihias manik-manik indah berwarna jingga dan merah. Sedangkan wanita menggunakan king bibinge dengan bahan yang sama, namun menutupi hingga bagian dada dan pundak. Selanjutnya ada baju adat Bodo dari Sulawesi Selatan. Baju Bodo biasanya berbahan organza dengan potongan sederhana berlengan pendek, namun memiliki warna cerah mencolok, serta ada kalung dan hiasan kepala sebagai aksesoris.
Nah, yang sekarang kita bahas adalah makanan tradisional yang ada di Indonesia. Makanan tradisional yang pertama adalah pempek. Siapa sih yang tak pernah mencicipi makanan pempek? Ya, makanan khas daerah Sumatera Selatan ini terkenal sangat enak. Makanan ini terbuat dari olahan ikan yang dicampur dengan sagu. Dan tentu saja dilengkapi dengan kuah cuko atau cuka yang begitu menggoda selera. Selanjutnya ada makanan tradisional rendang yang berasal dari Sumatera Barat. Secara normal, rendang akan dibuat dari daging sapi dengan rasa yang pedas, karena salah satu rempahnya adalah cabai. Namun lambat laun seiring perkembangan selera masyarakat, muncul aneka rendang yang tidak hanya dari daging sapi, karena telah ada rendang ayam, itik, hingga hati sapi. Selanjutnya ada nasi gudeg yang berasal dari Yogyakarta. Makanan khas Jogja ini perlu banget kamu cicipi loh. Gudeg merupakan sayur dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan proses yang lama. Gudeg biasa disajikan dengan nasi panas, kuah santan kental atau areh, ayam kampung, telur dan juga sambal krecek yang nikmat tiada duanya. Nah, selanjutnya ada makanan tradisional kerak telur yang berasal dari Jakarta. Selanjutnya ada makanan tradisional ayam betutu yang berasal dari Bali. Daging ayam tersebut dibakar dengan bumbu cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah, dan garam. Disajikan bersama bumbu tambahan dan menu tambahan seperti pelecing kangkung. Selanjutnya ada rujak cingur yang berasal dari Jawa Timur. Rujak ini adalah campuran dari sayur dan buah-buahan yang disirami dengan bumbu petis. Selanjutnya ada nasi krawu yang berasal dari Jawa Timur. Nasi krawu adalah makanan khas Kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya ada papeda yang berasal dari Papua. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ingkang tongkol. Selain ingkang tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit, papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Kemudian ada nasi jamblang yang berasal dari Jawa Barat. Nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya ada nasi pecel yang berasal dari Jawa Timur. Kenal makanan khas Kota Madiun, Jawa Timur yang terbuat dari rebusan sayuran berupa bayam, tauge, kacang panjang, kemangi, daun turi, kerai atau sejenis mentimun, atau sayuran lainnya yang dihidangkan dengan disiram sambal pecel. Konsep hidangan pecel mirip dengan hidangan salad dari Eropa. Selanjutnya adalah tari tradisional di Indonesia.
Yang pertama adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Tarian ini sangat terkenal di kalangan turis mancanegara. Hal ini dikarenakan keunikan yang dimiliki oleh tari kecak. Tarian ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil mengangkat kedua tangan dan berkata cak. Kekompakan dari penari ini membuat tarian ini sangat menarik untuk disaksikan. Maka tak heran kalau banyak wisatawan yang ingin menyaksikan tarian ini saat ke Bali. Umumnya tarian ini dimainkan oleh laki-laki karena tari kecak merupakan cerminan dari kisah Rama dan Rahwana. Nah, Rama dan Rahwana ini merupakan seorang putri cantik dan seekor kera putih. Biasanya tari kecak digelar di tempat yang luas seperti di pinggir pantai dan dilakukan pada saat matahari baru terbenam ataupun saat malam hari. Selanjutnya ada tari jaipong dari Jawa Barat. Tari ini pertama kali populer di kota Karawang. Adanya tari jaipong ini disebabkan di tanah Sunda, lalu mendapat apresiasi yang sangat bagus sehingga membuatnya sangat populer sampai saat ini. Tari jaipong ini dimainkan dengan menggunakan perpaduan antara gerakan serta musik tradisional seperti gong, ketuk, ataupun gendang, sehingga membuat tarian ini semakin menarik untuk disaksikan. Selanjutnya ada tari pendet yang berasal dari Bali. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya para dewa ke alam dunia. Selanjutnya ada tari remo dari Jawa Timur. Nah, tari remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu yang ditampilkan baik oleh satu atau lebih penari. Selanjutnya ada tari serimpi dari Yogyakarta. Tari serimpi adalah salah satu tarian klasik dari Yogyakarta yang ditarikan oleh beberapa penari wanita yang sangat cantik dan anggun. Pada saat itu, tarian ini merupakan salah satu tarian yang sakral yang hanya dipentaskan di dalam lingkungan keraton untuk acara kenegaraan dan peringatan kenaikan tahta sultan. Selanjutnya ada tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Tarian gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal mula dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau penyambutan tamu. Selanjutnya ada tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian. Namun makna yang lebih dari hanya sekedar gerakan-gerakannya menunjukkan bahwa tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara partisipasi upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan secara terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau nama lainnya hasuhutan melakukan acara khusus yang dinamakan tuani gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan. Selanjutnya ada tari yapong yang berasal dari Jakarta. Tari yapong ini berbeda dengan tarian daerah yang lain. Tari yapong pada mulanya bukan diciptakan sebagai tarian pergaulan, melainkan sebuah tarian pertunjukan. Meski memiliki nama yang hampir mirip dengan tari jaipong dari Jawa Barat, namun keduanya memiliki perbedaan menurut asal-usulnya.
Karena banyaknya permintaan, perlahan tarian ini mulai dipentaskan dalam bentuk tari pergaulan sebagai pengisi acara dikarenakan banyaknya variasi dalam tarian. Selanjutnya ada tari saman yang berasal dari Aceh. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selanjutnya ada tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah-langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran tentang keragaman yang ada di Indonesia. Kalian harus menyaksikan video pembelajaran ini supaya kalian lebih paham ya. Setelah itu jangan lupa untuk mencatat materi hari ini di buku tulis IPS ya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bu Eda melalui WhatsApp atau Gmail. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.